Puspitasari dengan NIM 21029122. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan media pembelajaran matematika yang saya buat, yaitu yang berjudul Pipa Logika Matematika. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Fitrani Dwina, MED. Dalam kehidupan, logika adalah suatu hal yang sangat penting. Oleh karena itu, dalam matematika terdapat suatu materi yang mempelajari mengenai prinsip dan metode yang digunakan dalam argumentasi dan penalaran secara lebih sederhana dengan notasi-notasi secara matematis. Materi inilah yang disebut dengan logika matematika, yaitu materi yang terdapat pada kelas 11 SMA. Namun ada hal yang sangat disayangkan menurut saya, di mana pembelajaran mengenai logika matematika pada umumnya disampaikan secara verbal. Oleh karena itu, pembelajaran dapat menjadi membosankan dan materi menjadi lebih sulit dipahami karena tidak dapat disampaikan secara konkret. Oleh karena itu, di sini saya membuat media yang berjudul Pipa Logika Matematika yang bertujuan agar membantu pembelajaran mengenai logika matematika tersampaikan secara lebih menarik dan lebih menyenangkan, dan materi dapat disampaikan secara lebih konkret sehingga dapat dipahami oleh siswa. KD yang saya ambil adalah KD 3.2, yaitu mengenai masalah kontekstual yang berkaitan dengan logika matematika, yaitu yang terdiri dari pernyataan sederhana, negasi pernyataan, dan pernyataan majemuk yang terdiri dari konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan media pipa logika matematika. Media ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu pipa-pipa yang dirancang sesuai dengan konsep masing-masing, kemudian kotak finish, kemudian kelereng, dan ada kepingan-kepingan penutup sekat pada pipa, kepingan-kepingan kertas berisi kalimat-kalimat, dan pushpin. Ketentuan penggunaan, kemudian sebuah papan yang memiliki dua tabel, yaitu pertama tabel kebenaran dan tabel untuk pemantapan mengenai konsep pernyataan, yaitu tabel kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Keunikan dari media ini adalah meskipun ada tambahan papan untuk tabel, tidak terlalu merepotkan untuk dibawa karena bisa dimasukkan dari bagian atas seperti ini, sehingga tidak terlalu merepotkan untuk dibawa. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan media untuk konsep pernyataan. Dalam hal ini, guru dipastikan harus sudah menjelaskan mengenai konsep pernyataan, yaitu apa itu kalimat tertutup dan apa itu kalimat terbuka. Kalimat tertutup adalah kalimat yang memiliki nilai kebenaran yang pasti, yaitu benar atau salah, dan tidak dapat bernilai keduanya. Sedangkan kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Misalnya kalimat pertama, 7 adalah bilangan prima. Pernyataan ini dapat kita tentukan nilai kebenarannya, yaitu benar, karena 7 merupakan bilangan prima, yaitu bilangan yang hanya dapat dibagi 1 atau bilangan itu sendiri, sehingga dapat kita tempatkan pada kolom kalimat tertutup. Apakah kamu sudah belajar? Kalimat ini tidak dapat kita tentukan nilai kebenarannya dan merupakan kalimat tanya. Oleh karena itu, kita dapat meletakkannya pada kolom kalimat terbuka. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai ketentuan penggunaan media pipa logika matematika, yaitu yang pertama, jika pernyataan bernilai salah, maka sekat-sekat pada pipa ditutup, dan jika pernyataan bernilai benar, maka pipa dibiarkan terbuka. Untuk pipa negasi berlaku yang sebaliknya.
Nilai kebenaran dari pernyataan dapat kita lihat dari kotak finish. Jika kelereng sampai pada kotak finish, maka pernyataan bernilai benar. Dan jika kelereng berhenti pada suatu titik di pipa dan tidak sampai pada kotak finish, maka pernyataan bernilai salah. Nilai-nilai kebenaran dari pernyataan dapat kita catat pada tabel kebenaran pada papan kedua media ini. Pertama yaitu negasi pernyataan. Jika pernyataan bernilai benar, maka berlaku perlakuan sebaliknya, di mana sekat pada pipa kita tutup. Kemudian kita masukkan kelereng. Dapat kita lihat bahwa kelereng tidak sampai pada kotak finish. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa jika pernyataan bernilai benar, maka negasi dari pernyataan tersebut bernilai salah. Kemudian bagaimana jika pernyataan bernilai salah? Maka berlaku perlakuan sebaliknya, yaitu pipa kita biarkan terbuka. Jadi jika pernyataan bernilai salah, maka negasi pernyataan tersebut bernilai benar. Dapat kita tuliskan pada tabel kebenaran. Jika pernyataan bernilai benar, maka negasi dari pernyataan tersebut bernilai salah. Dan jika pernyataan bernilai salah, maka negasi pernyataan tersebut bernilai benar. Kemudian kita lanjut pada pernyataan majemuk, yaitu terdiri dari dua pernyataan yang dilambangkan dengan P dan Q. Yang pertama yaitu konjungsi. Jika P dan Q bernilai benar, maka kedua sekat yang ditandai dengan P dan Q kita biarkan terbuka. Kemudian kita masukkan kelereng. Dapat kita lihat bahwa kelereng sampai pada kotak finish. Sehingga kesimpulannya jika P benar, Q benar, maka kesimpulannya benar. Kemudian jika P bernilai salah, kelereng tidak sampai pada kotak finish. Sehingga jika P salah, Q benar, maka pernyataan bernilai salah. Dapat kita tuliskan pada tabel kebenaran. Jika P benar, Q benar, konjungsi Q benar. Jika P salah, Q benar, P konjungsi Q bernilai salah. Jika P benar, Q salah, P konjungsi Q bernilai salah. Dan jika P salah dan Q salah, P konjungsi Q bernilai salah. Kemudian kita lanjut pada disjungsi. Dan jika P salah, Q benar, dapat kita lihat bahwa kelereng juga sampai pada kotak finish. Sehingga jika P salah, Q benar, maka P disjungsi Q benar. Kemudian kita tuliskan hasilnya pada tabel kebenaran. Yaitu jika P benar, Q benar, maka P disjungsi Q bernilai benar. Kemudian jika P salah, Q benar, maka P disjungsi Q bernilai benar. Kemudian jika P benar, Q salah, maka P disjungsi Q benar. Dan kemudian jika P salah dan Q salah, maka P disjungsi Q salah. Maka P disjungsi Q salah. Kemudian untuk implikasi, jika P salah, Q benar, maka kita tutup sekat yang diberi tanda huruf P. Dapat kita lihat bahwa kelereng sampai pada kotak finish. Sehingga jika P salah, Q benar, P implikasi Q bernilai benar. Kemudian jika P benar, Q salah, kelereng tidak sampai pada kotak finish. Sehingga jika P benar, Q salah, maka P implikasi Q salah. Kita dapat menuliskannya pada tabel kebenaran. Kemudian kita lanjut pada biimplikasi. Pertama yaitu jika P benar, Q bernilai benar. Pada tanda P terdapat dua sekat. Yang pertama mengarah pada jalur yang diberi tanda panah berwarna biru, dan yang kedua diberi tanda panah berwarna merah jambu. Maka kita arahkan kelereng pada jalur kebenaran, yaitu yang diberi tanda panah
berwarna biru. Dapat kita lihat bahwa kelereng sampai pada kotak finish. Sehingga jika P benar, Q benar, maka P diimplikasi Q bernilai benar. Jika dilanjutkan, hasil dari tabel kebenarannya adalah sebagai berikut. Kemudian kita dapat menyimpulkan bahwa konsep dari biimplikasi adalah pernyataan dapat bernilai benar jika memiliki nilai kebenaran yang sama, yaitu pernyataan pertama dan kedua memiliki nilai kebenaran benar keduanya, atau P salah dan Q salah. Kita dapat melihat langsung prosesnya secara konkret bagaimana nilai kebenaran dari negasi pernyataan dan pernyataan majemuk didapatkan, dan kita dapat menyimpulkan apa konsep dari negasi pernyataan dan konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Yang pertama yaitu konsep mengenai negasi. Intinya adalah kebalikan. Jadi jika pernyataan bernilai benar, maka negasi pernyataan tersebut bernilai salah, dan jika pernyataan bernilai salah, maka negasi pernyataan tersebut bernilai benar. Kemudian untuk konjungsi, konsepnya adalah untuk menuju nilai kebenaran bernilai benar, hanya ada satu jalan. Jadi jika satu saja pernyataan bernilai salah, maka pernyataan bernilai salah. Kemudian untuk disjungsi, konsepnya adalah untuk bernilai benar, terdapat dua jalan yang dapat dilalui, yaitu jika satu pernyataan bernilai salah, maka masih ada satu jalan lagi untuk dapat bernilai benar. Kemudian konsep mengenai implikasi. Konsep mengenai implikasi pada intinya adalah awal dan akhir. Mengapa saat sekat yang kita tutup adalah yang diberi tanda huruf P, kelereng bisa sampai pada kotak finish, namun ketika sekat yang kita tutup adalah yang diberi tanda huruf Q, kelereng tidak dapat sampai ke kotak finish? Hal ini karena sekat yang diberi tanda huruf P itu terletak pada bagian bawah pipa horizontal yang ada pada bagian atas. Sedangkan sekat yang diberi tanda huruf Q terletak pada bagian atas pipa yang horizontal pada bagian bawah. Sehingga jika yang ditutup adalah sekat yang diberi tanda huruf P, kelereng bisa melewati jalan yang ada di samping. Sedangkan jika yang ditutup adalah sekat yang diberi tanda huruf Q, maka kelereng tidak dapat melewati jalan yang di samping ini dan akan berhenti pada sekat yang diberi tanda huruf Q. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa untuk konsep implikasi, jika awalnya benar sedangkan akhirnya salah, maka pernyataan bernilai salah. Namun jika awalnya salah tetapi akhirnya benar, maka kesimpulannya dapat bernilai benar. Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai media pembelajaran matematika yang saya buat. Saya harap presentasi dari saya ini dapat memberikan manfaat maupun inspirasi mengenai pembelajaran mengenai logika matematika untuk waktu yang selanjutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan maupun kekurangan yang saya tampilkan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.